apakah salat yang ditinggalkan saat haid mesti diqadha? Hadisnya riwayat Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is shaum wa lam nu'mar biqadha'is shalah. Kami disuruh mengganti puasa tapi tak disuruh mengganti salat. Kunna di situ kami. Kami yang ngomong Aisyah. Kalau Aisyah ngomong kami, laki-laki apa perempuan? Kami perempuan disuruh mengqadha puasa. Adapun salat yang tinggal ketika dalam masa menstruasi tidak diqadha, tak diganti. Saya selalu bangun salat tahajud tapi seringkali tertidur di tengah salat sehingga lupa rakaat ataupun bacaan. Tapi saya selalu berusaha untuk bangun, Pak Ustaz. Apakah salat saya diterima Allah Subhanahu wa taala? Orang yang wajib sholat itu baligh berakal. Ada yang baligh tapi tak berakal, maka ini termasuk tak berakal. Karena akalnya hilang. Orang yang akal hilang itu tiga: anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun; anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh; anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi waktu mau cuci muka wudhu itu, cuci bersih-bersih, gosok-gosok kepala ini, ayatnya jangan terlalu panjang. Udah tahu ngantuk berat, dibaca pula Yasin. Itu tidurlah. Baca qul huwallah, inna a'tayna wal asri. Nah itu. Tapi kalau qul huwallah pun tertidur juga, ini parah betul ini. Orang yang cepat, orang yang banyak tidur itu dua kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Kedua, diganggu setan. Oleh sebab itu baca-baca banyak auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, auzubikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainil lammah. Untuk gizi banyak-banyak makan minyak ikan. Banyak-banyak minum madu. Saya seorang bapak yang meninggal lebih dulu, maka istri menerima 1/8 hak istri sebagai istri almarhum. Harta bapak 1 miliar. Bapak meninggal lebih dulu. Meninggal bapak, maka ibu mendapat 125 juta, 1/8. 875 dibagi kepada anak-anak yang lain ahli waris. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Setelah itu anak lelaki almarhum meninggal. Apakah ibu dari anak laki-laki tersebut tetap mendapat 1/8? Tetap dapat 1/8, karena makna walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu dapat 1/8, walakum nisfu, kamu dapat setengah kalau istrimu tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia melahirkan anak, falakumur rubu', kamu dapat 1/4. Walakumur rubu' illam yakul lahunna illam yakul lakum walad, kamu dapat 1/4 kalau tak ada anak. In kana lakum waladun, kalau ada anak, falahunna sumunu, kamu dapat 1/8. Maka tetap dapat 1/8. Sedangkan sebelumnya ibu sudah mendapatkan hak waris sebesar 1/8 dari almarhum suami. Setelah itu anak lelaki almarhum meninggal. Apakah ibu itu dapat harta warisan dari anaknya yang mati itu? Dapat 1/6. Fali ummihi sudus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi thuluts. Tapi kalau anak ini ada punya saudara, ibu dapat 1/3. Nah, ini tentang pembagian ibu kalau anaknya meninggal. Ibu kalau anak ibu meninggal dunia, ibu dapat 1/6. Istri dia, menantu ibu, dapat pula dari anak laki-laki ibu tadi. Jadi dapat. Oh kok itu dapat 2 kali dia Pak Ustaz? Itu makanya enak umur panjang. Asal mati orang dapat. Kalau ada hubungan waris. Mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Wah, banyak yang mau dapat lah. Ada kisah Imam Syafi'i menginap di rumah Imam Abdullah bin Hambal. Dan putrinya melihat Imam Syafi'i tak sholat tahajud. Dijawab Imam Syafi'i karena memikirkan 7 masalah umat. Dalam kajian lain, Ihya Ulumuddin ini nama kitab. Nama penulisnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggalnya 505 Hijrah. Kitab yang paling bagus tentang psikologi Islam, tentang masalah hasad, masalah dengki, masalah busuk hati. Ini kitab Ihya Ulumuddin, bagus. Bahwa ibadah yang bersifat fardu ain lebih diutamakan dibanding fardu kifayah.
bagaimana pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Ada kontradiktif antara perbuatan Imam Syafi'i dengan ucapan Imam Syafi'i. Katanya, ibadah yang fardu ain lebih utama dibanding fardu kifayah. Sedangkan dalam riwayat kehidupannya, dia tidak sholat tahajud karena memikirkan 7 masalah umat. Memikirkan masalah umat itu kan fardu kifayah. Sedangkan sholat tahajud sunat, bukan fardu ain. Tahajud bukan fardu ain, kecuali ditinggalkannya sholat wajib. Kok kenapa tak sholat wajib? Aku memikirkan umat nih sekarang. Nah, itu tak betul. Dan tidak pula tiap malam. Imam Syafi'i bukan tiap malam dia tak tahajud. Jadi ceritanya Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Paginya ditanya sama anaknya, ya itu siapa ya? Kok aneh kawan ayah itu? Kenapa? Ada 3 aku lihat. Yang pertama, kuat kali makan dia, habis makanan. Yang kedua, dia tadi sholat subuh tidak wudhu. Yang ketiga, dia tak tahajud. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu Imam Syafi'i, guru saya. Imam Ahmad bin Hanbal itu murid Imam Syafi'i ketika sedang berada di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Hambali meninggal 241. Ingat, ada 2 angka yang mirip, 204, 241. Kenapa dia sholat subuhnya tidak wudhu? Karena wudhu isyanya tak batal. Kenapa dia tak tahajud malam itu? Karena tahajud amal pribadi. Sedangkan ada amal mengalir setelah mati, yaitu amal jariah nulis buku. Tahajud kalau kita buat untuk kita sendiri, mati kita putus. Tapi kalau nulis buku, tapi jangan tiap malam nulis tak tahajud. Sekali-sekali. Yang ketiga, kenapa makannya banyak? Karena makanan orang beriman itu obat. Nah, bapak, ibu kalau banyak tadi makan, kalau ditanya, kok banyak kali makan? Ini obat. Cuman kadang orang yang 3 cerita ini, yang 1 itu aja ingat dia. Yang 2 itu tak ingat. Makanan orang beriman itu, la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Tidak ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Yang menyiapkannya takwa, yang memakannya pun orang takwa. Semua yang saya makan di rumah ini, yang kita makan di rumah ini, jadi amal soleh. Kenapa? Karena orang beriman itu makan liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak tulang belakang, stop. Jadi kalau bapak ibu nampak nanti saya makan ini, ambil ini, ambil ini, usah kau banyak kali makan. Aku kalau tidak begini tak tegak tulang belakang. Boleh tak sholat tahajud 10 menit sebelum azan subuh? Waktu tahajud dari sejak isya sampai azan subuh. Jakarta subuhnya sekarang jam berapa? 4:06. Jam 4 sholat tahajud sah. Tapi jangan tiap malam. Sekali. Jam 4 udah berbunyi, udah suara mengaji di masjid, boleh. Yang penting belum masuk waktu subuh. Saya tidak mengatakan azan. Saya tidak mengatakan azan. Belum masuk waktu subuh. Karena banyak juga sekarang muazin azannya setelah masuk beberapa saat. Dia pun ketiduran juga. Boleh tak witir 1 rakaat Pak Ustaz? Sesikit-sikit witir 1 rakaat. 3, 5, 7, 9, 11. Habis. 11 paling banyak. Jadi kalau ada orang sholat witir 1 rakaat, sah. Tapi masa iya mau masuk surga 1 rakaat? Pas tengok malaikat, berapa witir kau? 1, mak, sikit kali kata malaikat. Pede kali kau masuk ke sini 1. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, sholat dari isya sampai subuh. Nabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Apapun yang kau mau ku kasih Muhammad, sampai bengkak kakinya. 1 rakaat mau masuk surga. Kau masuk surga? Ya Allah, di kaki 5-nya pun tak apa-apa lah. Mudah-mudahan kita masuk surga Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kau minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Jannatul Firdaus.